Banyak kisah inspiratif saat musibah gempa Cianjur terjadi. Salah satunya seorang pria yang berjibaku selamatkan 4 orang lansia yang tertimbun reruntuhan. Tanpa mengeluh, Nunu Nuhaidin menggendong seorang nenek hingga ke posko pengungsian. Ia tahu betul, para lansia memiliki keterbatasan karena fisiknya yang renta. Bencana gempa bumi Cianjur Senin lalu membawa banyak kisah mengharukan. Nunu, yang saat itu juga mencoba menyelamatkan diri, justru rela menolong 4 orang lansia yang tertimpa reruntuhan. Kelihatan ini segeri robokan. Kelihatan kebetulan ini ada semua di dalam. Ada di dalam. Saya sekuat mungkin saya mengambil ini amang-amang saya, paman saya. Saat gempa terjadi, Nunu berada di dalam rumah dan tengah membuat sapu. Goncangan keras membuat rumahnya ambruk. Kini Nunu terpaksa tinggal bersama para korban gempa lainnya sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Pak Nunu Nuhaidin, korban gempa yang tadi kita dengar ikut menyelamatkan 4 lansia dari reruntuhan. Selamat pagi, Pak Nunu. Selamat pagi, Pak. Pak Nunu, sebelumnya kami ingin mengucapkan kami turut berbela-sungkawa atas kejadian ini, atas bencana yang menimpa Pak Nunu dan juga warga di sana. Pak Nunu, saya ingin tahu, Pak Nunu, pada saat kejadian gempa ini berlangsung, Pak Nunu sendiri sedang berada di mana dan bagaimana akhirnya bisa mengetahui adanya sejumlah lansia yang juga membutuhkan bantuan? Saya lagi berada di lokasi, lagi bikin sapu, ya di luar. Nah, tiba-tiba terjadi gempa, depan muka saya sendiri. Nah, lagi paman saya ada di dalam gitu. Semua lansia ada pada di dalam semua. Jadi saya menolongnya. Ini masih keluarga semua ya, Pak? Iya, keluarga saya sendiri. Apakah ada anggota keluarga lain, Pak, di rumah selain ke-4 lansia tersebut? Banyak itu. Tapi pada teman-teman pada nolong semua, saudara saya pada nolong semua. Pada saat baru setelah kejadian tuh Pak Nunu, kondisinya bagaimana Pak Nunu? Karena saya yakin di sekitar rumah juga mungkin ada warga-warga atau tetangga Pak Nunu juga pada waktu itu yang mungkin panik juga. Ya semua pada panik semua. Tapi berhubung saya berteriak-teriak, jadi pada keluar semua. Kondisi bangunan bagaimana pada saat itu Pak? Hancur semua. Termasuk rumah Pak Nunu? Termasuk rumah saya sendiri hancur. Jadi itu keluarga lansia yang ada di rumah, apakah sempat sampai terluka, tertimpa reruntuhan dari rumah Pak Nunu? Terluka itu yang lansia yang diangkat sama saya, tangannya patah. Yang lakinya itu kepalanya tertimpa reruntuhan. Oke. Ada yang lain mungkin Pak yang ikut juga membantu keluarga? Alhamdulillah belum ada. Itu waktu ada terjadi, cuma ada saudara-saudara saya sama anak saya. Ikut juga Pak? Iya. Tapi keluarga Pak Nunu sendiri ada yang, mohon maaf, sampai meninggal dunia akibat bencana ini kah? Nggak ada kalau keluarga saya. Jadi terluka ya? Alhamdulillah cuma terluka doang. Dan pada saat Pak Nunu membawa keluarga yang lansia ini, sudah tahu Pak harus dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit yang 2 orang gitu, yang 2 orang mah nggak ada apa-apanya, cuma dibawa ke ini aja, ke ke tenda. Oh, jadi sudah ada tenda bantuan waktu itu ya? Belum, saya bikin sendiri sampai sekarang. Oh, jadi ini tenda yang tempat Pak Nunu tempati sekarang pun ini masih tenda swadaya? Plastik ya. Tapi bantuan sudah tiba Pak? Alhamdulillah ada. Oke, bantuan sudah Ya. tiba. Kondisi dari ke-4 lansia itu sendiri bagaimana Pak Nunu?
Saya alhamdulillah kan cuma tendanya plastik ini mah bocor, pada bocor ini mah saya mah. Kalau hujan bocor jadinya Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi berapa jauh Pak Nunu harus menggendong keluarga lansia ini menuju ke rumah sakit ataupun ke tenda? Sekitar 75 meteran lah. Oke, jadi rumah sakit tidak jauh dari rumah Pak Nunu ya? Dari rumah sakit jauh. Cuma Berapa jam? ini dari reruntuhan sampai ke tenda. Habis ke tenda diambil lama karena diambil ke rumah sakit. Oh, berapa jauh itu Pak? Jauh sekitar 7 kiloan kalau nggak salah. Dan Pak Nunu menggendong? Ya, Berarti bolak-balik gitu Pak Nunu? dia bolak-balik sekarang ada di tenda. Sekarang ada semua. Oke. Tidak ada kendaraan juga ya Pak Nunu yang bisa membantu ya pada saat itu? Ada ambulan. Alhamdulillah. Oke. Nah Pak Nunu, kondisinya sekarang bagaimana di pengungsian? Apa yang masih dibutuhkan? Banyak kebutuhannya. Tempat tidurnya belum ada gitu ya. Apa lagi Pak Nunu? Untuk buat makanannya gitu belum memadai gitu. Jadi selama ini memenuhinya dengan apa Pak Nunu? Apa Cara memenuhinya bagaimana? memenuhinya ingin pokoknya selengkapnya gitu. Makanan dari mana saat ini Pak? Makanan dari posko 1. Oh, Ya. oke. Jadi sekarang yang ditampung di tendanya Pak Nunu ini berapa orang Pak? Di tenda ditampung kalau nggak salah ada 7 kakak. 7 kakak. Iya, Tendanya sendiri seluas apa itu Pak Nunu? luas adalah kalau nggak salah 7 meteran, 7 meteran. Muat itu Pak, 7 kakak. Ya, semuat-muatnya. Tapi bantuan yang pasti masih sangat dibutuhkan ya Pak Nunu. Bahkan makanan pun ini belum terpenuhi ya Pak Nunu. Ya, ya, ya. Mungkin boleh disampaikan Pak, biar mungkin Bapak menyampaikan lokasi tenda Bapak berada. Dan mungkin ini didengar oleh pihak-pihak yang bisa membantu. Lokasi Pak Nunu ada di mana dan bantuan apa saja yang dibutuhkan, silakan disebutkan saja Pak Nunu. Ya, saya bantuannya kepengen tenda, kepengen tempat tidurnya, lagi makanannya gitu ya. Dicukupi pokoknya semuanya. Lokasi di mana Pak Nunu? Lokasi di sebelah Kampung Bayabang, Desa Telaga, RT 2, RT 06, di tempat Bu Haji Fatimah. Pak Nunu, berarti rumah Pak Nunu sendiri kondisinya hancurkah atau ada rusak berat, rusak sedang? Rusak berat, Rusak nggak berat. bisa ditinggali. Oke. Apakah Pak Nunu tahu akan ada bantuan? Apakah sudah ada yang mungkin dari aparat maupun dari pemerintah setempat yang mengatakan akan bisa membantu untuk memperbaiki? Sudah ada tapi belum, cuma dengar-dengar dari tetangga gitu. Apa yang disampaikan Pak? Ya kepengennya tadinya bagus, pengen bagus lagi, bisa layak lah ditempati gitu. Bantuan yang tadi Pak Nunu dengar akan diberikan itu apa Pak? Apa? Bantuan yang tadi Pak Nunu dengar dari tetangga, bantuannya akan diberikan itu bantuan apa Pak? Bantuan makanan alhamdulillah, kan cuma belum memadai gitu ya. Oh, untuk perbaikan rumah? Perbaikan rumah belum ada. Belum Ya. ada yang menjanjikan juga ya Pak ya? Ya belum ada. Oke, baik. Kalau untuk kebutuhan seperti pengobatan gitu Pak Nunu, ada kesulitan juga kah?
kebutuhan pengobatan adalah kesulitan. Kurang memadai, ada itu cuma ada, kan cuma kurang memadai. Oke, baik. Pak Nunu Nuhaidin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi, kami juga ikut prihatin atas kondisi yang menimpa Pak Nunu dan juga keluarga dan juga warga di sekitar. Yang kita harapkan agar semoga bantuan ini juga didengar dan bantuan bisa disampaikan untuk membantu pada saat ini melalui kondisi yang berat ini. Terima kasih, Pak Nunu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya juga. Sehat-sehat, Pak Nunu. Terima kasih.